Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Karunia Putri, NPM 22170515152 dari kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang finite state machine dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata dengan dosen pengampu Bapak PB Eka Febriansyah MT. Oke, jadi ada prasyarat untuk belajar FSM ini, yaitu yang pertama ada pemahaman dasar teori tentang teori automata, teori himpunan, alfabet dan string, keadaan dan transisi, mesin deterministik dan mesin non-deterministik, lalu ada bahasa reguler, teori bahasa formal, dan yang terakhir notasi matematika. Jadi kita akan bahas tentang pengertian FSM dan gambaran umumnya. Jadi finite state machine atau dikenal juga sebagai automata terbatas adalah model komputasi yang digunakan dalam ilmu komputer dan matematika untuk menggambarkan dan menganalisis perilaku sistem yang dapat ada dalam sejumlah keadaan terbatas. Finite state automata memiliki dua status, yaitu status terima atau status tolak. Ketika string input berhasil diproses dan automata mencapai state akhir, maka statusnya adalah terima. Demikian juga sebaliknya. Finite state automata dapat didefinisikan persamaan berikut. M sama dengan Q, sigma, delta, SF. Dengan Q itu adalah himpunan state, lalu ada sigma itu himpunan simbol input, lalu delta itu fungsi transisi, state itu state awal atau initial state, dengan S itu anggota dari Q, dan yang terakhir ada F atau ada state akhir, F himpunan bagian dari Q. Lalu FSM ini memiliki dua varietas utama, yaitu deterministic finite automata atau DFA. Untuk setiap keadaan dan simbol masukan ada tepat satu transisi yang ditentukan ke keadaan berikutnya. DFA itu bersifat deterministik dan tidak ambigu dalam perilakunya. Lalu ada non-deterministic finite automata atau NFA. Nah, dalam NFA ini bisa ada beberapa transisi yang mungkin untuk keadaan dan simbol masukan tertentu, atau bahkan transisinya ke beberapa keadaan secara bersamaan. NFA memperkenalkan non-determinisme dan berguna untuk beberapa jenis pengenalan pola. Lalu di sini kita akan bahas tentang deterministic finite automata atau DFA. DFA atau sering juga disebut dengan mesin keadaan terbatas deterministik adalah mesin keadaan terbatas yang beroperasi secara deterministik, yang berarti untuk setiap keadaan dan simbol masukan ada satu transisi yang tepat yang ditentukan ke keadaan berikutnya. Selain itu, pada DFA perpindahan state 0 atau sigma tidak diperbolehkan, artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. DFA terdiri atas 5 tapel, yaitu Q, sigma, Q kecil, F, dan delta. Lalu ini ada contoh DFA. Sini konfigurasi DFA dari contoh ini, yaitu Q-nya itu Q0, Q1, dan Q2. Lalu ada sigmanya, yaitu atau simbolnya itu A sama B. Lalu S Q0 dan Q itu Q2. Fungsi-fungsi transisinya itu sebagai berikut, yaitu delta Q0 A itu hasilnya adalah Q0, lalu delta Q0B itu hasilnya adalah Q1, terus delta Q1A itu hasilnya Q1, terus delta Q1B itu hasilnya Q2. Terus selanjutnya yaitu delta Q2A itu hasilnya Q1 dan delta Q2B itu hasilnya adalah Q2. Lanjut bahas tentang non-deterministic finite automata atau NFA.
NFA adalah jenis mesin keadaan terbatas yang berbeda dari DFA. Dalam hal dapat memiliki beberapa transisi yang mungkin untuk suatu keadaan dan simbol masukan tertentu atau bahkan melakukan transisi ke beberapa keadaan secara bersamaan. NFA ditandai oleh perilaku non-deterministiknya yang berarti bahwa mereka dapat memiliki pilihan atau ketidakpastian saat berpindah antara keadaan sebagai respon terhadap simbol-simbol masukan. NFA memiliki fungsi transisi yang berbeda, selebihnya sama dengan DFA. Nah, di sini ada contoh dari NFA. Konfigurasinya yaitu Q itu Q0 dan Q1. Sigma atau simbolnya itu A, B, lalu S-nya itu S0 dan F itu F-nya Q1. Fungsi transisinya itu delta Q0A itu bisa Q1, bisa juga Q0. Lalu delta Q0B itu Q1 hasilnya. Lalu delta Q1A itu Q1, terus delta Q1B itu hasilnya Q1. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.